keluar dari Islam bisa dihukum mati loh di Malaysia. Baru tahu aku, kaget banget. Nah, orang di sana masa nggak familiar sama konsep bebas beragama sih, apa gimana? Nah, sebenarnya secara de jure ada konsepnya ya, tapi de facto nggak gitu. Kalau kamu orang Melayu, kamu nggak boleh nggak Muslim, nggak boleh murtad, dan nggak boleh convert, karena ada pidananya, dan hukumannya nggak main-main. Penaltinya beda-beda di tiap negara bagian ya. Di Terengganu, apostasi atau murtad itu hukumannya harus tobat dalam waktu 3 hari, atau dihukum mati, dan propertinya diambil negara. Di Pahang, kalau ada attempt untuk murtad, bisa kena denda maksimal Rp5.000 atau sekitar 18 juta rupiah, atau 3 tahun penjara, atau dicambuk 6 kali, atau kombinasi dari semuanya. Nah, di Kelantan, attempted apostasy untuk percobaan murtad ya, baru attempt, itu hukumannya detensi maksimal 36 bulan di Islamic Rehabilitation Center, ya, ada tempat rehabilitasi. Dan kalau murtad, dihukum mati. Dan ternyata di dunia ini ada 10 negara yang punya hukuman pidana yang bisa sampai dihukum mati kalau murtad. Afghanistan, Brunei Darussalam, Iran, Malaysia, Maldives, Mauritania, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, dan Yaman. Hak kebebasan beragama atau the right to freedom of religion of belief itu termasuk hak asasi manusia. Dalam Deklarasi HAM artikel 18 menyatakan bahwa setiap orang punya hak atas kebebasan berpikir, punya hak untuk mengikuti hati nurani, bebas memeluk agama, termasuk juga kebebasan untuk mengubah agama, serta berhak bebas baik sendiri maupun bersama komunitas atau bersama kelompok, di tempat umum ataupun pribadi untuk mengekspresikan agamanya atau keyakinannya dalam lingkup pengajarannya, praktiknya, ibadahnya, dan pengamalannya. Ya, it makes total sense aja ya nggak sih kalau kebebasan beragama atau tidak beragama itu hak dasar, ya nggak sih? Sebenarnya dalam hukum Islam itu murtad emangnya dihukum mati ya? Pernah ada masanya murtad atau keluar dari Islam itu dihukum mati. Hadis riwayat Bukhari menyatakan bahwa seorang muslim itu halal darahnya dalam 3 keadaan. 1, kalau dia membunuh, karena nyawa dibayar nyawa kan, an-nafsa bin nafsi. 2, kalau dia berzina, padahal udah nikah, dihukum rajam sampai mati kan. Rajam itu ditanam badannya di tanah setengah badan, terus ditimpukin batu sampai mati. Nah, terus kondisi ketiga, kalau dia murtad atau keluar dari Islam. For the konteks, hukuman mati untuk murtad itu berlaku ketika zaman perang ya. Karena murtad itu sama aja dengan treason atau pengkhianatan. Itu berarti dia berkhianat ke kubu musuh nih. Pas sudah damai mah yang berlaku ya la ikraha fiddin, gak ada paksaan untuk beragama Islam. Pun begitu sampai sekarang masih ada aja ulama yang memfatwakan kalau murtad itu dihukum mati. Emang fatwa ulama tuh nggak reliable. Aku pernah bikin konten tentang kenapa ulama itu nggak bisa jadi otoritas pengetahuan dan kebijakan. Kenapa sih semua urusan harus ngikut kata ulama? Emang ada sosok yang bisa kita jadikan sebagai otoritas ilmu pengetahuan gitu. Tapi kontennya eksklusif untuk member, jadi harus join membership dulu ya di YouTube. Ngomongin soal hukuman murtad tadi, emangnya boleh ya negara punya wewenang untuk menghukum karena murtad? Agama dan kepercayaan itu kan ranah privat yang privat sekali. Emang boleh ngatur rakyat di ranah yang seprivat agama dan kepercayaan? Apakah agama dan pemaksaan beragama adalah memang bentuk social control secara masif? Lanjutannya tonton di channel Fabian Question aja ya.